Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Bila yang berada di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai menampilkan visualisasi data menggunakan Power BI. Jadi, Power BI ini itu sekarang ini banyak digunakan, ya lagi tren oleh perusahaan-perusahaan baik itu instansi pemerintah maupun swasta, untuk bisa ditampilkan secara visual ke dalam website atau dalam bentuk yang lain. Power BI selain itu bisa juga ditampilkan secara visual dengan real time maupun dengan offline, ya, dengan online maupun offline. Jadi bisa kita kerjakan langsung di website atau secara offline, aplikasinya kita download terlebih dahulu, kemudian kita kerjakan langsung di dalam PC atau laptop kita tanpa terhubung dengan internet. Nah, bagaimana bila kita ingin menampilkan? Saya akan coba menjelaskan menampilkan data menggunakan format CSV dengan tampilan seperti ini, yaitu bagaimana menampilkan data kasus meninggal atau kasus COVID positif meninggal sembuh yang ada di Indonesia berdasarkan provinsi. Nah, kita langsung saja bagaimana cara membuat seperti itu. Yang tentunya karena ini saya akan menjelaskan menggunakan offline, ya Power BI secara desktop. Kita langsung saja ya mengklik tombol Power BI desktop dengan cara 2 kali atau klik kanan Run Administrator. Oh ya, yang sebelumnya sebenarnya cara instalasi Power BI desktop ini sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Mungkin jika ingin menonton cara instalasi memperoleh data, itu bisa ditonton terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke video ini. Nah, ini kita langsung saja klik 2 kali atau klik kanan tadi, Run Administrator. Dan ini kita diminta untuk menunggu bahwa Power BI desktop sedang proses untuk membuka aplikasi. Ya, dan ini adalah tampilan halaman mukanya dari Power BI desktop, di mana kita bisa langsung dapatkan data atau sumber terbaru atau file-file sebelumnya bisa kita buka dalam bentuk extension PBIX atau berupa laporan yang lain bisa kita buka. Ya, atau kita ingin login langsung secara online, ya tentunya internetnya harus diaktifkan terlebih dahulu. Atau memang kita tidak memerlukan ini, kita bisa langsung klik tombol silang close karena kita ingin bekerja secara offline, ya. Klik seperti ini. Nah, ini adalah tampilan halaman awal dari Power BI desktop, di mana di bagian atas yaitu ada menu-menu file, rumah, sisi, pemodelan, lihat, bantuan. Yang ini kebetulan cara menginstalasinya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi tampilan seperti ini. Atau jika ingin menyimpan bisa seperti ini undo, ya ini atau redo ya sebelahnya. Jika aplikasi yang kita tampilkan kita ingin batalkan, ya bisa dengan klik tombol ini ya di atasnya. Ini tadi menu, terus kemudian ini ada bar, ya kemungkinan ada salin, copy, ini sama seperti ada yang ada di Microsoft Word, terus kemudian ini ada dapatkan data. Ya, jika kita ingin mendapatkan data dalam bentuk format Excel dan format yang lain, SQL, CSV, web, dan lainnya, ini bisa kita klik di bagian ini, ya icon dapatkan data atau get data. Nah, seterusnya di sini sampingnya itu sama saja, ya perwakilan dari
bagian ini. Terus kemudian ada ubah data. Ubah data ini berfungsi kita ingin mengubah data setelah data-data yang kita dapatkan bisa saja tidak ada isinya atau nol. Nah, itu bisa kita abaikan dengan ubah data. Nanti aplikasi Power BI akan menyesuaikan, akan membuang tabel-tabel yang tidak berguna. Ya, tidak berguna yang mungkin hanya bagian yang bermanfaat saja atau berguna saja yang ditampilkan. Terus kemudian visualisasi baru dan visualisasi lainnya itu bisa mengklik ini sama saja sebenarnya. Ya, atau kotak teks ini kita ingin menambahkan judul ya di bagian lembar kerja ini, kanvas. Ya, ini ada lembar kerja atau kanvas yang nanti bisa ditampilkan di sini. Terus kemudian sebagian sebelah kanannya ya itu ada bar ya dalam bentuk laporan. Ya, nanti ini visualisasi dari lembar kerjanya akan ditampilkan berdasarkan laporan-laporan. Ya, dari chart-chart ini, visualisasi ini akan ditampilkan di sini, lembar kerja ini. Terus kemudian berikutnya dalam bar ini ada data. Nah, data itu akan ditampilkan dalam bentuk tabel-tabel yang berisi rekod-rekod di mana ada field-fieldnya. Terus kemudian untuk model, nah ini model adalah hubungan antar data, antar tabel-tabel, di mana di dalam tabel tersebut ada field-field, terus kemudian ada primary key. Nah, primary key ini yang akan menghubungkan antar tabel. Berikutnya ada filter. Filter ini itu akan berfungsi jika tabel yang ada pada lembar kerja ya secara visualisasi di sini ya berdasarkan grafik-grafik ini nanti itu bisa ditambahkan ya sesuai dengan grafik visualisasi yang ditampilkan. Ya, ini visualisasi ya sesuai dengan keinginan kita akan menampilkan dalam bentuk grafik seperti apa, pie, bar, ya, map dan sebagainya. Nah, berikutnya di bagian bawah itu adalah nilai-nilai dari tabel-tabel yang akan ditampilkan. Terus kemudian ini adalah format. Format-format ya ingin mengubah judul, ya, latar belakang, ukuran, font, size dan sebagainya ini ada di format. Nah, berikutnya bidang ini akan menampilkan data yang kita dapatkan tadi dalam bentuk Excel nanti diubah ya formatnya ya akan ditampilkan dalam bentuk tabel-tabel. Ya, akan bentuk tabel-tabel kita tinggal klik saja. Ya, tinggal klik saja. Nah, visualisasinya di bagian ini, data. Ya, visualisasinya di bagian data. Untuk melihat hasil dari data yang kita dapatkan. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung saja bagaimana cara mendapatkan data. Saya akan menjelaskan menggunakan data dalam bentuk format CSV. Kita klik langsung seperti ini. Ya, kita cari ya format dalam bentuk CSV. Nah, kebetulan dalam contoh ini saya sudah menyediakan data harian kasus per provinsi COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan di sini nama filenya sudah ada di sini, kita klik saja. Terus kemudian ini adalah file teksnya dalam bentuk format CSV. Terus kemudian kita open. Ini sedang menyambungkan. Nah, dan ini ada tampilannya. Ya, ini ada tampilannya bahwa file tadi ya berdasarkan format tadi ditampilkan seperti ini ya. Ini dalam bentuk tabel. Terus kemudian jika tidak ada perubahan ya datanya tidak ada yang nol ya kita tidak perlu ubah data. Tapi kalau ada yang nol kita perlu mengubah data. Nah, kebetulan karena ini baru awal ya kita langsung saja bagaimana menampilkan data terlebih dahulu ya berdasarkan data ini ya data dengan format CSV. Kita langsung klik load ya. Kalau dalam bahasa Inggris ini adalah tombolnya load, dalam bahasa Indonesia adalah muat. Kita klik aja langsung. Nah,
dia akan tampil di bagian bidang di sebelah kanan ini, ya. Bisa kita lihat, ya, ini adalah lambang sum, ya. Kalau di Excel, total dari FID, total kasus meninggal, total kasus positif, total kasus sembuh, ya, kode provinsi, provinsi. Dan ini adalah dalam bentuk X dan Y-nya, ya, total yang berdasarkan data-data dari tabel CSV tadi, ya. Nah, bila kita ingin menampilkan, langkah pertama adalah kita pilih visualisasi yang akan kita tampilkan dalam lembar kerja kita. Jika kita ingin menampilkan, kita bisa pilih atau klik ini, ya. Contohnya, ya. Nah, kebetulan ketika sudah ditambahkan seperti ini, karena datanya belum masuk, isi-isi tabelnya belum masuk, ya. Jadi masih kosong. Nah, bila kita ingin menambahkan, ya, setelah visualisasi ini, grafik yang sudah ada tampil dalam lembar kerja ini, kita bisa klik provinsi, ya. Kita ambil dari bidang ini, kita klik provinsi, terus kemudian kita bisa klik kasus meninggal. Nah, ini akan tampil seperti ini. Ya, kasus meninggal, bahwa ini bisa terlihat ada berapa kasus, ya. Bagaimana dengan wilayah-wilayah yang lain, ya, di Kalimantan Barat, nah, bisa kelihatan seperti ini. Bangka Belitung, ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera, Riau, Banten, Bali, Aceh, dan seterusnya. Nah, ini semua, ya, bisa ditampilkan sesuai dengan visualisasi yang kita pilih. Ya, mau grafiknya pie, ya, kita bisa sesuaikan seperti ini atau seperti ini, ya. Dan kalau ingin dihapus, kita tinggal klik ini aja, ya. Titik 3 di bawahnya, klik tombol hapus, atau kita tinggal klik objeknya, terus kemudian dari keyboard, papan ketik dari laptop kita atau dari PC kita, kita tinggal klik tombol delete, ya. Jika ingin menghapus, ya, objek. Nah, berikutnya, ya, jika kita ingin mengubah judul, ya, kasus meninggal per provinsi, ya. Judul ini, ya, ini bisa kita sesuaikan dengan mengklik tombol format. Ya, klik tombol format, terus kemudian klik judul, kemudian kita sesuaikan. Monitoring kasus meninggal COVID-19 per provinsi di Indonesia. Tahun 2021. Ya, jadi ada di bagian format ini, ya. Terus kemudian warna font bisa kita sesuaikan, ya. Jika kita ingin memberikan warna font coklat, ya. Terus kemudian kita ingin rata tengah. Terus kemudian kita ukuran teksnya mau ditambahkan seperti ini. Berikutnya adalah mau menambahkan latar belakang, ya. Latar belakang, tinggal kita klik saja objeknya, terus kemudian cari latar belakang pada format ini. Nah, kemudian, oh, ini terlalu terang warnanya, terus kemudian kita ingin transparansi, kita bisa buat seperti ini.
Nah, bagaimana untuk yang bagian sebelah kirinya, kasus meni, ya kayaknya kurang bagus ya. Itu juga bisa kita sesuaikan ya, yang ada di sini ya. Terus kemudian kita ubah namanya menjadi kasus meninggal COVID-19. Seperti itu ya. Itu bisa kita sesuaikan semua. Jika sudah, ya, jika sudah, data-data ini bisa kita geser, ya kemudian bisa kita geser, kita tarik ke sebelah sini, ya, seperti ini. Terus kemudian, jika kita ingin menampilkan tabel, ya menampilkan tabel, berarti pada visualisasi kita pilih tabel. Visualisasi kita bisa pilih tabel, ya. Jika kita ingin menampilkan di bawahnya, bisa kita tampilkan seperti ini. Ya, ini tabelnya. Terus kemudian kita pilih berdasarkan provinsi, terus kemudian berdasarkan kode provinsi, terus berdasarkan kasus meninggal, kasus positif, dan kasus sembuh. Nah, ini adalah tampilan atau visualisasi dari tabel yang akan kita tampilkan. Berikutnya, jika kita ingin menampilkan berupa grafik file, ya, pie, secara visualisasi kita bisa klik grafik pie. Terus kemudian kita ingin tampilkan per provinsi, terus kemudian kasus positif, terus kemudian bisa kita ubah backgroundnya, judulnya, ya sesuai dengan contoh yang pernah dibuat, yaitu di grafik ini ya, bar ini. Nah, ini juga bisa kita ubah judulnya ya dengan mengklik format, terus kemudian judul. Karena ini adalah kasus positif, berarti monitoring, kita bisa ubah seperti ini, monitoring kasus positif COVID-19 per provinsi di Indonesia tahun 2021. Terus kemudian bisa kita rubah warnanya, warna fontnya itu menggunakan warna ini, terus kemudian kita rata tengah, terus kita besarkan sampai 20 ukurannya. Terus kemudian kita tambahkan latar belakangnya dengan warna, ya misalnya dengan warna merah jambu, tapi transparansinya lebih jelas seperti ini. Nah, ini perlu dirubah lagi karena ada sedikit salah untuk judulnya di formatnya. Kasus COVID-19 per provinsi. Nah, bagaimana kalau ingin menambahkan judul yang lain? Ya, ada kaitan dengan
perubahan-perubahan judul, kita bisa tambahkan kotak teks di sini. Kotak teks, terus kemudian bisa kita tambahkan di sini di bagian atasnya jika kita ingin menambahkan bahwa ini adalah kita yang buat. Bisa seperti ini. Name, nama, kemudian kelompok. Bisa saja seperti ini. Ya, terus kemudian ini bisa dibesarkan juga fontnya. Saya besarkan. Ingin seperti apa fontnya? Dipersilakan. Nanti disesuaikan saja yang diinginkan. Oh, besarnya misalnya ada 16. Terus kemudian nanti misalnya name-nya berapa. Terus kemudian namanya siapa. Terus kemudian nanti kelompoknya. Nah, ini kalau ingin ditebalkan ya disilakan menggunakan bold ini, menggunakan underline ya, garis bawah, menggunakan miring seperti ini. Kalau ingin ditaruh di tengah seperti ini, ingin di sebelah kanan seperti ini. Ya. Jadi ini adalah penambahannya jika memang ingin menambahkan kotak teks ya, teks ya nanti dalam bentuk judul atau apa, bisa digunakan kotak teks ini. Nah, kemudian bagaimana jika ingin kita cetak ya? Jika ingin dicetak, ditampilkan, diterbitkan, ya ini terpaksa memang harus terhubung dengan internet. Karena ini bekerja secara offline. Ya. Tapi terlebih dahulu kita harus simpan data ini, hasil pengerjaan kita simpan, terus kemudian diberi nama, ya, data kasus COVID-19 per provinsi. Kita bisa simpan seperti ini, kita save. Nanti extension-nya yaitu akan berextension pbix ya, pbix. Kita simpan terlebih dahulu, tidak apa-apa. Kita simpan dan ini sudah tersimpan. Kalau ini sudah bagian atasnya judulnya sudah berubah, data kasus COVID-19 per provinsi, ini akan menyesuaikan ya. Berikutnya nanti ya jika ingin kita cetak terus kemudian kita tampilkan, kita publish juga ke web dan sebagainya, ini bisa kita klik terbitkan. Ya, intinya internetnya harus dihidupkan terlebih dahulu. Ya, internetnya harus dihidupkan terlebih dahulu. Jadi perlu menghidupkan internet jika ingin menerbitkan atau mencetak data dari internet. Baik, saya akan coba hidupkan terlebih dahulu internetnya. Saya aktifkan terlebih dahulu internetnya. Ini datanya sudah ada. Ya, sudah aktif. Terus kemudian kita bisa klik terbitkan. Nah, kemudian kalau kita memang sudah pernah daftar, login, kita buat username dan password, ya kita masuk sesuai dengan data kita. Ya, jadi ini kalau mau diterbitkan ya. Kalau untuk disimpan saja silakan diterbitkan kemudian dicetak ya. Nanti ditampilkan.
Nah, ingat jangan lupa kita menggunakan email kita, biasanya email dari punya kita sendiri, terus kemudian perlu akun, kita klik ini. Karena kalau masuk ini perlu proses yang lama, ya. Kita perlu akun Power BI seperti ini, kita masuk, kita klik, nanti dia akan masuk sign up, kita diminta untuk sign up, masukkan kembali email kita seperti ini. Terus kemudian kita klik aja ya berikutnya. Terus kemudian nah kita diminta untuk masukkan password yang kita pernah buat, terus kemudian kita diminta untuk sign in. Terus kemudian kita klik yes. Nah, dia bilang saya sudah punya akun login yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya. Nah, dia akan masuk seperti ini. Dia akan masuk seperti ini, dan ini adalah lembar kerja kalau kita login bekerja secara online ya. Yang penting sudah login dulu ya, menggunakan username dan password. Kita bisa bekerja langsung membuat laporan kita. Dan memang ada baiknya kalau kita menggunakan real time seperti ini, kita bisa langsung mencetak ya, menampilkan, mengekspor, mengimport data-data kita langsung dengan cepat. Tapi kalau kita dengan desktop tadi, kita harus terhubung dulu untuk mencetak ya data-data kita dan menampilkan data-data kita. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuka data kita yang tadi ya? Karena kita perlu menghubungkan terlebih dahulu data kita tadi ke dalam Power BI online ini ya secara real time. Klik di bagian kiri bawah dapatkan data ya ini. Klik terus kemudian di sini klik dapatkan ya, klik dapatkan, ada bentuk file karena memang tadi yang kita buat, yang kita simpan itu dalam bentuk file CSV, kita dapatkan. Nah, ini akan menuju organisasi saya, layanan, sampel, file, database lainnya ya, yang dimana kalau data kita simpan di Google Drive ya, SharePoint dan sebagainya, itu kita tinggal klik saja karena memang tadi kita simpan di dalam file lokal yang ada dalam harddisk kita ya. Kita bisa klik file lokal. Terus kemudian kita buka file dengan nama yang telah kita tentukan tadi, yaitu data kasus COVID-19 per provinsi. Nah, terus kemudian kita open. Sudah? Kalau sudah, nanti ada seperti ini di bawah ya. Bisa kita lihat. Ya, yang nanti yang diklik adalah yang ini ya, data kasus COVID-19 per provinsi. Ya, bisa kita klik langsung, terus kemudian Power BI-nya akan menampilkan ya sesuai dengan visualisasi grafik yang kita buat di Power BI desktop. Ya, ini adalah hasil dari visualisasi Viva Desktop yang pernah kita buat. Nah, berikutnya, jika kita ingin mencetak, ya, jika ingin kita mencetak, mengekspor, ini langsung saja. Simpan salinan,
unduh ya dalam bentuk PBIX, diunduh, nanti akan terunduh. Terus kemudian kalau kita mau cetak, ini akan dicetak. Ya, sesuai dengan printer, dia akan mendeteksi printer kita yang sudah pernah kita install. Terus kemudian ya sama seperti biasa mencetak, tinggal klik print. Tinggal klik tombol print. Ya. Terus kemudian ini bisa diatur kembali ya, sesuai dengan pengaturan. Ya, ini nama laporannya apa, dan seterusnya jika ingin diperhatiin kembali ya, deskripsinya apa ya. Terus kemudian berikutnya ya, jika ingin kita langsung saja ya, kita mengekspor dari hasil yang kita buat ya, itu dalam bentuk PowerPoint, langsung nanti akan tampil dalam bentuk PowerPoint. Dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini bisa langsung klik export, nanti akan diekspor sesuai dengan tampilan PowerPoint. Jadi memerlukan data beberapa menit. Laporannya ini perlu diproses dulu ke dalam PowerPoint. Nah, jika ingin mengekspor dalam bentuk PDF, silakan diklik PDF. Jika ingin menganalisis dalam bentuk Excel, silakan dianalisis dalam bentuk Excel. Dia akan tampil dalam bentuk Excel. Ya, cukup lama ya. Tidak apa-apa, cukup lama. Kita klik save tadi, terus kemudian kita open folder untuk memastikan bahwa file yang kita simpan ini dalam bentuk PowerPoint, kita convert atau kita ekspor dalam bentuk PowerPoint, itu benar-benar tampil dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini ya akan tampil dalam bentuk PowerPoint. Kita bisa tunggu. BI-nya meminta update ya, karena memang sekarang sini sudah ada versi terbaru dari Power BI-nya. Ini sedang proses membuka PowerPoint-nya. Bagaimana nanti tampilannya seperti dalam PowerPoint. Ya. Dan ini adalah tampilan yang ada dalam bentuk PowerPoint. Jadi kita bisa langsung convert, terus kemudian bisa langsung kita presentasikan. Jadi lebih mudah. Nggak perlu repot-repot lagi, semua dari data tadi bisa kita convert dalam bentuk PowerPoint. Nah, berikutnya, jika kita ingin ekspor ke dalam PDF, ya, kita klik PDF, terus kemudian sama, ya, tampilannya seperti ini, ada jendela ekspor, terus kemudian kita klik tombol ekspor. Klik tombol ekspor, PDF-nya sedang berjalan. Ya, sambil menunggu, bisa saja kita membagikannya dalam bentuk laporan email, atau kita sematkan dalam bentuk web publik, ya kita tampilkan dalam web kita HTML, atau kita buat barcode-nya, atau kita langsung mempresentasikan ketika kita sedang Zoom meeting menggunakan
Microsoft Team. Ya bisa saja kita tambahkan ini. Jadi ada beberapa cara ya bagaimana kita melakukan ekspor, menyimpan dan sebagainya. Ya. Sudah, ya ternyata sudah diekspor. Terus kemudian kita bisa lihat tampilan datanya dalam bentuk PDF. Kemudian bisa kita klik 2 kali. Ya, dia akan tampil. Nah, ini adalah tampilan datanya. Ya, jadi jika kita ingin print, bisa saja print melalui konversi ya ekspor dari PDF ini. Ya bisa kita langsung print. Ya, bisa kita langsung print. Nanti hasilnya ya bisa kita sesuaikan ya zoomnya ini misalnya dia nanti atur halamannya dalam bentuk vertikal atau horizontal ya disesuaikan saja bentuknya. Ya, mungkin itu saja dari saya penjelasan mengenai Power BI ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan lampirkan di kolom komentar. Ya. Semoga saya bisa memberikan penjelasan-penjelasan lain mengenai Power BI ini selain dari penjelasan yang sudah saya jelaskan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.